Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu kuat dalam menghadapi masa depan yang lebih baik. Pada sesi kali ini, kita akan membahas terkait dengan perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran digunakan untuk memudahkan dalam proses kegiatan pemasaran, sehingga perusahaan akan tahu terkait dengan capaian yang diinginkan. Terdapat evolusi perencanaan pemasaran, di mana evolusi tersebut membuat pemasaran menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap tanpa perencanaan, di mana tahap tanpa perencanaan ini digunakan untuk melakukan kegiatan pemasaran tanpa adanya perencanaan. Jadi pemasaran dilakukan dengan apa adanya, langsung dipraktikkan. Berbagai kendala akan ditemukan ketika pemasaran dilakukan. Nah, berbagai kendala ini maka diselesaikan secara langsung ketika melakukan kegiatan pemasaran. Yang kedua ada tahap sistem penganggaran, di mana dalam tahap sistem penganggaran ada perhitungan biaya yang dikeluarkan juga terkait dengan laba yang akan diinginkan. Karena setiap pemilik akan menghitung berapa laba yang diharapkan. Yang ketiga ada tahap perencanaan tahunan, yang kita tahu bahwa investor akan memiliki target yang berbeda. Tiap tahun akan menginginkan laba yang terus meningkat. Nah, ini merupakan perencanaan tahunan. Sehingga apa? Sehingga dengan penetapan target yang telah kita tetapkan, perusahaan bisa membuat perencanaan tahunan terkait dengan strategi yang akan digunakan. Nah, ini terkait dengan tahapan yang nomor 4, di mana ada tahap perencanaan strategis. Dari beberapa strategi yang dimiliki akan dipilih mana strategi yang paling tepat, strategi yang paling bisa dioptimalkan. Nah, strategi itu juga terkait dengan perubahan zaman, terkait dengan perubahan perkembangan teknologi informasi, sehingga perlu adanya yang namanya perubahan atau keputusan strategi. Terdapat 8 jenis rencana yang memerlukan masukan atau input dari pemasaran. Yang pertama ada rencana perseroan. Di sini yang dimaksud dengan rencana perseroan merupakan rencana secara global dari perusahaan tersebut atau perencanaan secara umum, di mana capaian yang diinginkan oleh perusahaan sudah ditentukan. Yang kedua ada rencana divisi. Rencana divisi meliputi rencana per bidang yang ada di bagian perusahaan tersebut. Yang ketiga ada rencana jajaran produk. Rencana jajaran produk memuat terkait dengan sasaran, terkait dengan tujuan dari produk. Yang keempat terkait dengan rencana produk, nah, merupakan produk yang akan dibuat, produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Yang berikutnya ada rencana merek. Nah, kita yang memilih merek itu harus menentukan beberapa hal. Kan. Merek dibuat sebagai sebuah langkah bagaimana meminat konsumen. Kan. Orang akan tertarik ketika membaca atau mendengar merek. Nah, di sini seorang manajer akan membuat merek yang semenarik mungkin. Yang berikutnya ada rencana pasaran, di mana kita akan memilih jenis pasar yang akan dimasuki. Juga terkait dengan rencana produk dan pasaran. Dari mana produk itu akan sesuai dijual pada pasar yang tepat. Sampai yang terakhir ada rencana fungsional. Rencana fungsional terkait dengan fungsi marketing, ya kan? Di mana fungsi marketing meliputi beberapa hal, kan? Bukan hanya menjual, tapi juga harus merencanakan, juga mengembangkan agar produk yang dibuat bisa terus meningkat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa unsur terdapat pada rencana pemasaran, meliputi ada rangkuman penata laksana. Rangkuman penata laksana merupakan sebuah rangkuman yang digunakan sebagai panduan atas perencanaan yang telah disusun atau perencanaan yang akan disusun. Yang kedua ada analisa situasi. Analisa situasi menggambarkan kondisi yang sebenarnya terkait dengan pasar, terkait dengan lingkungan, terkait dengan jenis konsumen, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tujuan dan sasaran. Ini terkait dengan penetapan target. Dan juga penegasan strategi, karena beberapa strategi yang telah dipilih belum tentu sesuai, maka akan memilih strategi yang paling optimal. Yang berikutnya ada program kegiatan.
Terkait dengan program kegiatan akan dibagi menjadi beberapa program kegiatan. Nah, biasanya apa? Terkait dengan tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Sehingga dengan adanya tahapan lebih mudah bagi seorang pemasar untuk menjalankan kegiatan pemasaran. Yang berikutnya ada penghitungan anggaran, berapa kebutuhan anggaran yang akan diperlukan dalam proses kegiatan pemasaran. Sedangkan yang terakhir ada alat pengandalian atau kontrol. Nah, kontrol ini sebagai penentu, kan, apakah strategi yang telah ditetapkan, apa anggaran yang telah disusun itu tepat atau tidak. Setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan yang paling maksimal. Keuntungan yang paling maksimal bisa didapatkan dengan menghitung berapa harga yang akan ditetapkan. Jadi setelah menghitung harga yang ditetapkan, maka perusahaan bisa menentukan laba yang akan diinginkan. Terkait dengan laba merupakan R dikurangi C, di mana R adalah penjualan, C merupakan biaya variabel yang meliputi biaya produksi dan biaya distribusi. Penjualan yang disebutkan dengan R merupakan P dikali dengan Q. P adalah harga daftar, Q merupakan jumlah penjualan per unit. Sedangkan terkait dengan harga bersih produk, P dikurangi dengan K. P adalah harga daftar, K merupakan potongan harga per unit. Dalam mengoptimalkan laba terkait dengan fungsi tanggapan penjualan, di mana fungsi tanggapan penjualan mengungkapkan kaitan yang terdapat pada volume penjualan dengan beberapa unsur yang ada di marketing mix. Nah, kita bisa melihat pada fungsi belanja pemasaran. Di situ ada garis A, di mana garis A merupakan fungsi pembiayaan yang tidak layak, karena fungsi itu menyatakan bahwa volume penjualan tidak dipengaruhi oleh tingkat pembiayaan pemasaran. Yang kedua, terkait dengan B, menyatakan volume penjualan bertumbuh secara linier dengan taraf pembiayaan pemasaran. Sedangkan yang C merupakan fungsi berbentuk cekung, menunjukkan volume yang meningkat dengan kelanjutan yang berangsur menurun. Sedangkan yang D merupakan fungsi yang membentuk huruf S, di mana menunjukkan kenaikan volume penjualan yang ada pada peningkatan. Jadi ini akan terus meningkat. Nah, ini merupakan fungsi belanja pemasaran atau terkait dengan hubungan belanja pemasaran dengan penjualan. Pengertian dari strategi pemasaran ialah suatu perangkat asas-asas yang konsekuen, tepat dan layak, diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran dalam hal pelanggan dan penghasilan laba bagi perusahaan. Nah, itu merupakan strategi pemasaran atau pengertian dari strategi pemasaran. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun strategi pemasaran. Yang pertama terkait dengan ukuran besar dan posisi persaingan. Jadi kita harus menentukan di mana posisi kita dibandingkan dengan pesaing. Yang kedua terkait dengan sumber daya, tujuan, dan kebijakan. Yang ketiga terkait dengan strategi pesaing. Jadi pesaing menggunakan strategi yang seperti apa. Jadi kita juga akan membuat strategi yang mungkin berbeda. Yang keempat terkait dengan perilaku pembelian atau sering juga disebut dengan perilaku konsumen. Yang kelima ada produk life cycle, dan yang keenam ada sifat dan watak lingkungan ekonomi. Terkait dengan strategi kepemimpinan pasar, kita harus memperhatikan beberapa asas yang ada pada kepemimpinan pasar. Yang pertama ada inovasi produk, di mana sebuah produk perlu dilakukan inovasi secara berkala. Yang kedua ada strategi mutu. Kita menggunakan mutu rendah atau mutu yang baik. Kalau menggunakan mutu yang baik akan berdampak terhadap harga jual, terhadap dengan lama penggunaan. Yang ketiga ada penjajaran produk. Yang keempat ada strategi aneka merek. Yang kelima ada strategi pemanfaatan merek. Yang keenam ada pengiklanan skala besar. Yang ketujuh terkait dengan promosi penjualan efektif. Yang kedelapan terkait dengan ketekunan bersaing. Yang kesembilan efisiensi produksi. Dan yang terakhir sistem pengelolaan merek. Nah, dari beberapa asas ini kita perlu diperhatikan kan, bagaimana kita bisa meraih kepemimpinan pasar.
Beberapa strategi yang bisa dipilih bagi pihak penantang pasar atau bagi pesaing. Nah, di mana strategi yang bisa dipilih adalah terkait dengan strategi potongan harga. Kita sering menemukan strategi potongan harga ketika kita datang ke mall. Kalau di mall ada beberapa potongan harga yang ditawarkan. Yang kedua ada strategi harga murah. Biasanya kita melihat dari produk-produk Cina ya, harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan produk lokal. Yang ketiga ada strategi barang prestis, ya, di mana strategi ini membuat barang yang berbeda, barang yang different, barang yang memiliki image yang tinggi, kan, memiliki prestis yang tinggi untuk beberapa kalangan tertentu. Yang berikutnya ada strategi pembiakan produk, ada juga strategi inovasi produk, ada juga strategi pelayanan sempurna, jadi membuat pelayanan yang betul-betul maksimal sehingga pengguna jasa akan merasa puas. Dan juga strategi inovasi penyaluran terkait dengan distribusian, terkait dengan bagaimana memasarkan, itu dilakukan secara yang berbeda, dan inovasi yang baru. Dan juga terkait dengan strategi penekanan biaya produksi. Dalam kegiatan produksi, apabila bisa menekan biaya, maka harga jual akan rendah. Dengan harga jual yang rendah, minat dari konsumen akan bisa tercipta. Yang terakhir terkait dengan promosi, nah kita harus menentukan media apa yang akan digunakan. Karena dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan masyarakat juga akan berbeda. Masyarakat juga akan memilih atau menonton promosi yang mungkin tidak sama dengan periode-periode yang sebelumnya atau tahun-tahun yang sebelumnya. Berapa lama produk itu bisa bertahan di pasar, kita bisa melihat berdasarkan siklus hidup produk. Yang pertama ada tahap pengenalan. Pada tahap pengenalan, keuntungan yang diterima oleh perusahaan masih sedikit. Tetapi perusahaan juga harus mengeluarkan pembiayaan yang besar untuk kegiatan promosi. Yang namanya produk baru tentu butuh pengenalan yang sangat gencar, kan. Biaya pemasaran juga nggak dikatakan murah. Maka di sini sebagian besar yang namanya biaya digunakan untuk pemasaran. Yang kedua ada tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan, perusahaan sudah mulai mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Tahap yang ketiga adalah tahap pendewasaan atau tahap puncak, di mana produk yang dijual sedang pada posisi yang baik, sedang posisi yang sangat laris. Nah, tapi ingat, ketika produk itu sangat laris, berada di puncak, maka akan melewati tahap berikutnya, yaitu tahap penurunan. Maka sebelum produk itu mencapai tahap penurunan, perusahaan harus sudah membuat beberapa strategi lain. Strategi itu bisa berupa terkait dengan inovasi, terkait dengan pengembangan produk, sehingga atau diharapkan tidak terjadi penurunan dari produk yang telah ditawarkan. Strategi pengembangan produk baru terkait dengan beberapa tindakan. Yang pertama ada penciptaan ide. Ide bisa berasal dari pemilik atau bisa berasal dari bidang research and development. Yang kedua ada penyaringan. Penyaringan ini adalah penyaringan ide. Ide mana yang sekiranya ide yang paling potensial untuk dikembangkan. Yang ketiga ada pengembangan konsep. Yang keempat ada strategi pemasaran, ada analisa usaha, ada pengembangan produk, ada uji coba di pasar. Nah, kenapa kok dilakukan uji coba di pasar? Biar ketika produk itu belum dibuat secara massal, ada uji coba apakah produk itu sudah bisa diterima atau belum. Atau bisa jadi produk yang ditawarkan ke pasar perlu beberapa penyempurnaan. Dan tahap terakhir adalah komersialisasi. Ada 3 tahapan dalam pengembangan produk. Yang pertama ada pengembangan dan pengujian prototip. Nah, prototip merupakan contoh dari produk yang dibuat. Sehingga dengan contoh tadi, ketika diuji, tidak akan mengakibatkan kerugian yang besar. Meskipun pembuatan prototip itu butuh biaya yang sangat besar. Yang kedua, ada penetapan merek. Nama apa yang akan digunakan? Karena merek merupakan simbol atau nama yang melekat. Sehingga dengan adanya merek yang melekat, seseorang atau konsumen bisa tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Yang ketiga adalah tahap pengemasan. Nah, yang namanya pengemasan atau packing, itu butuh sesuatu yang menarik, atau mungkin terkait dengan bentuk yang menarik,
atau kemasannya mungkin kemasan yang berbeda, kemasan yang aman. Ini juga harus difikirkan oleh bagian pengembangan produk. Bauran pemasaran atau marketing mix digunakan untuk menyusun strategi. Yang pertama terkait dengan produk. Produk yang dibuat apakah akan memiliki produk berkualitas atau produk dengan mutu yang rendah. Yang kedua ada promosi. Promosi terkait dengan media yang akan digunakan dalam kegiatan promosi. Media yang tepat bisa menyentuh atau pesan yang diberikan bisa sampai pada konsumen yang akan dituju. Yang ketiga terkait dengan price atau harga. Kita akan menciptakan harga murah atau strategi harga mahal. Keduanya memiliki pangsa pasar yang berbeda. Terkait dengan harga murah, maka produk yang ditawarkan biasanya merupakan produk massal. Sedangkan untuk produk dengan harga yang tinggi untuk kalangan tertentu. Yang keempat terkait dengan place atau tempat, perusahaan akan memilih tempat yang paling sesuai, tempat yang paling strategis untuk dilakukan kegiatan pemasaran. Yang kelima terkait dengan people, kita akan memilih konsumen seperti apa yang akan dilayani. Karena setiap konsumen memiliki pendapatan yang berbeda, memiliki perilaku pembelian yang berbeda. Maka masing-masing jenis konsumen ini memerlukan strategi yang berbeda. Yang keenam terkait dengan proses, kita bisa menggunakan proses yang efektif dan efisien. Sehingga dengan kegiatan yang efektif dan efisien bisa menciptakan harga yang rendah. Yang terakhir terkait dengan physical evidence merupakan lingkungan fisik yang mempengaruhi. Karena ada beberapa lingkungan fisik yang bisa jadi berbeda pada masing-masing wilayah. Ini merupakan marketing mix. Alhamdulillah kita telah belajar terkait dengan perencanaan pemasaran. Apa yang kita pelajari hari ini semoga bisa bermanfaat pada kehidupan di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.